jadi manajer toko. Rupanya dia adalah manajer toko yang telah memecat si Jian sebelumnya. Kebenarannya hanya seperti ini, seperti tokoh utama dalam novel. Dan karena dia sangat rewel, dia bahkan dibenci oleh karyawan-karyawannya sendiri. Hai sayang, aku datang menjemputmu. Rupanya itu adalah pacarnya. Hasilnya, dia bagaimana pengawas wanita ini selalu punya wajah sedang memiliki masalah biologis ya. Chen, kesini sebentar. Dan seperti kata-kata pepatah, masalah selalu datang dari mulut. Kenapa kau memakai toilet toko setiap pagi? Apa kau tidak punya toilet di rumah? Apa kau tidak tahu betapa baunya sangat kuat? Kata si manajer. Hei, maafkan aku akan berubah lain kali. Namun itu adalah kata-kata yang kosong sekali. Dia malah memecat Jian Chen di mana dia sudah bekerja selama setahun. Sial, dia memecatku karena alasan seperti ini hanya karena aku buang tai. Lupakan saja. Pada akhirnya Xiaoli pergi dan tampilkan pakaian ini, namun insiden itu tidak berakhir begitu saja. Rupanya setelah dia memecat Jian, terkenal seperti memicu dendam dalam hatinya yang lain lebih baik. Banyak orang yang tidak bisa menahan gaya pengolahannya. Manajemen resmi ketat membawa efek jangka pendek, tetapi juga membawa emosi yang negatif berkepanjangan. Gadis kecil dengan standar yang menyebabkan konflik. Kami tidak bisa lagi menerimamu. Kau dipecat. Kau terlalu arogan, kata bosnya. Apa? Hanya dalam setahun aku dipecat. Meskipun kepintarannya menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, dia sudah tidak bisa membenarkannya. Dia punya beberapa kesan tentang pria yang dia pecat. Terasa dari saat ini dan seterusnya semua orang melihat padanya secara berbeda. Mulanya itu dipenuhi dengan rasa hormat, akan tetapi lama-kelamaan itu menjadi ketakutan. Lalu hari buruknya pun belum berakhir. Pacarnya pun berkata, "Hei, pergi dan jadilah perawan selamanya sana. Aku sudah sangat lama bersamamu. Hingga sekarang kau bahkan tidak membiarkan aku menciummu. Dasar tai, apa maksudmu itu? Mungkin itu karena kau sudah tidak bisa memberikan bantuan ekonomi. Lebih baik kita sudahan saja. Aku mau putus denganmu," kata si pacar. Terlalu malas untuk menutupi pacar barunya ya. Dia bahkan tidak berpura-pura bahwa dia punya pacar baru. Dia benar-benar menunjukkan bahwa dia selingkuh. Rupanya dia diselingkuhi di depan matanya. Di negara yang dapat padat penduduk seperti ini, sungguh ada sangat banyak orang berbakat. Meskipun aku salah satu dari mereka, tapi aku hanya adalah salah satu dari banyak penduduk berbakat lainnya. Dia sudah berpikir untuk memanggil polisi, namun pinjaman per tahun masih belum jelas. Seperti ini dia melarikan diri ke daerah kondominium asli. Akhirnya dia pun bekerja sebagai pegawai toko bunga di suatu tempat. Namun tiba-tiba seseorang, apa dia di dalam? Sepertinya kau sudah hidup lebih baik hari ini. Ternyata itu adalah para rentenir dan gangster menagih hutang padanya. Hutang yang dibuat oleh dia dan pacarnya yang dulu. Hei, apa dia di dalam? Rupanya itu adalah para preman dan para penagih hutang yang dibuat pacarnya dulu. Sepertinya kau sudah hidup lebih baik beberapa hari ini. Kalian, apa yang kalian inginkan? Pelanggan yang lain pun berkata, "Jangan ikut campur, lebih baik kita pergi dari sini, ayo." Haruskah kita panggil polisi? Aku sudah bilang pergi, simpan omong kosongmu itu. Apa yang kalian lakukan? Kau pikir kami akan melakukan apa? Saudara besar, tolong jangan buat onar di sini. Keluar saja, atau kau ingin kami masuk dan mengundangmu keluar? Cih, kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Aku, si Xiaoyu, kenapa kau tidak? Baiklah. Astaga, itu sangat menakutkan, kata si manajer. Aku akan bicara denganmu jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, cepat bicara. Aku tidak berpikir bahwa kau akan kerja paruh waktu di toko bunga. Sambil ingin memegang, dia pun menghindar. Bagaimana? Apa kau sudah menghasilkan uang yang cukup banyak? Aku akan mengembalikannya dengan bekerja. Tolong jangan datang ke tempat kerjaku. Are you fucking kidding me? Anjing. Jadi, apa yang kau inginkan? Dua pilihan. Satu, kami ingin mengambil uangnya, dan kami akan mengambilmu. Apa maksudmu? Jadi kalian berani terlibat dalam perdagangan manusia? Dia seharusnya bermain-main dalam beberapa tahun sebelum terjual ke seorang sebagai istri, bukan? Bukankah kalian setuju? Hahaha. Tentu saja bos, kami bersaudara, bahkan mungkin akan berlangganan dan membantumu pada saatnya, memberi beberapa sokongan. Baik, aku bisa lihat bahwa aku orang yang menjadikan juga, namun itu adalah peraturan. Mengembalikan hutangmu sendiri adalah hal yang wajar, bukan?
Kaulah yang sendiri yang telah berhutang pada kami. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya setelah bekerja di klub malam Hongi untuk beberapa tahun. Kau pasti bisa melunasi hutangmu. Lagi pula tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, benar bukan? Pada saat itu kau bisa meninggalkan kota ini, menemukan pria baik dan menikah, lalu hidup bahagia selamanya. Pikirkan tentang itu. Lalu 10 menit yang lalu, ternyata Jian ada di sekitaran situ. Dia pun ditabrak oleh orang-orang yang keluar dari toko bunga. Kenapa mereka panik di tengah malam begini? Jika bukan karena penguatan dengan obat genetik, aku pasti akan terpental. Ada sesuatu di depan rupanya. Wanita itu, apakah kau mau melayani kami setelah kami melayanimu dan menagih hutangmu dalam minggu depan? Tidak. Sekarang ini jadi menarik. Jadi kau wanita yang kami mau. Bagaimana caraku untuk melakukan saudara besar ini? Likun kediaman Gunung Fuchun. Ini adalah rokok tingkat atas. Apa kau mau satu? Lo siapa tadi? Ini sungguh sebuah kebetulan. Aku datang ke sini untuk memeriksa karena seseorang yang akrab denganku. Dia adalah kenalanku. Aku mendengar pembicaraan dia berhutang uang pada kalian, bukan? Lalu dia pun ingat dia adalah, kenapa dia ada di sini? Dia ada di sini untuk apa? Bisa aku bertanya berapa banyak hutangnya padamu? Kalian semua sedang mengganggu wanita lemah ini, sangat tidak jantan loh. Bos sudah bilang bahwa ini adalah kami. Kami bisa membawa orangnya kembali. Cobalah membawa kami dengan akumulasi yang kecil seperti itu. Tidak ada banyak yang dihasilkan. Tampilan wanita ini memang tidak buruk. Jika kami mengirimnya ke klub malam, dia bisa menjadi salah satu yang terbaik. Bocah, kau cukup berani, Hari ini aku akan memberi pelajaran. Dasar tai, matilah kau. Tiba-tiba saja dia akan menyerang Jian. Saat dia akan menangkapnya, kecepatan ini terlalu lambat. Aku bisa tertangkap olehmu, maka teknologi di masa depan sangat tidak berguna. Harga pakaian ini lebih dari $10.000. Apa kau bisa merobeknya? Dasar kau, beraninya kau, saudara. Kenapa kau masih ingin bertarung? Apa yang ingin coba kau lakukan? Kata Jian. Rupanya dia menangkap pukulan itu dengan mudahnya. Selesaikan dengan damai. Tolong selesaikan dengan damai. Bocah ini, dia sangat kuat. Superman. Rasakan ini. Dia pun mengeluarkan pisau dan namun pisaunya terpental begitu saja. Bos, kita tidak punya waktu berurusan dengannya. Hajar bajingan ini. Ayo hajar dia. Tunggu sebentar. Ada apa? Ayolah kita bertarung saja dengan benar. Pria ini aneh, dia bahkan tidak merasa takut sedikit pun. Kata si Nona. Masa bodoh, dia hanya berlatih sedikit seni bela diri. Dia mengalahkan kita. Dia berpikir kekuatannya bisa mengalahkan kita. Mari kita pergi ke gang belakang, di sana tidak ada CCTV. Baiklah. Hei, apa kau tidak akan baik-baik saja? Tunggu di sini, kami akan segera kembali, kata Jian. Santai. Apakah ini benar-benar bakal baik-baik saja? Sementara si manajer pun berkata, terima kasih Tuhan, orang lain siap mati untukku. Aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan toko ini jika tidak dia. Lalu saat sampai di gang, sekarang potong kakinya. Namun dia pun ditodong oleh pistol oleh Jian. Hei, tidak ada CCTV di sini. Saudara, apa yang kau lakukan tentang mainan kecil ini? Bos, dia punya. Ini pasti palsu kan? Benarkah? Apa kau berpikir begitu? Dia menembak kaki anak buahnya dan dar. Kakiku. Mungkin sekarang kau mempercayaiku. Kakiku bos, dia menembak kakiku. Hei, bagaimana dengan demonstrasi lain? Jangan bergerak kalian semua atau akan kulubangi kepala kalian satu persatu. Anak muda, tolong bicarakan ini dengan benar. Tenang. Ayo kita bicarakan ini. Simpan pistolnya. Apa yang sudah aku katakan dari tadi, kau tetap menyela aku dan sekarang kau ingin mengatakannya dengan benar. Mohon tenang anak muda. Baik, aku tidak akan menyia-nyiakanmu banyak waktumu lagi. Apa kau punya slip pinjamannya? Kata Jian. Nomor bank akun, ini adalah slip pinjamannya. Lalu Jian pun mentransfer beberapa uang padanya. Ding, transfer berhasil. Baik, semuanya 410.000. Aku sudah mengirimnya padamu. Sekarang pergilah. Lebih baik kau berterima kasih padaku. Terima kasih saudara. Ayo kita pergi dari sini. Pertama, ayo kita taruh ini dalam dimensi penyimpanan. Jian pun menyimpan pistolnya ke dalam dimensi penyimpanannya. Lalu sementara itu wanita itu sedang menunggu Jian. Apa kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tapi aku dapat luka kecil dari pukulan mereka. Aku akan mengobatimu. Tunggulah di sini. Air liur cukup untuk membunuh kuman. Tenanglah. Jangan melihatku seperti kreditor barumu.
Hei, kapan aku menjadi penggoda seperti itu? Kesepakatan ini semuanya hanya harus bagus, kecuali ini terlalu baik. Aku tidak akan mengut bunga. Kau bisa mengembalikannya kapan-kapan, kata Jian. Tidak, Xiaxiu. Aku sangat minta maaf tentang ini, tapi kau dipecat. Ternyata si Xiaxiu pun dipecat. Bos, kita selesai di sini. Maafkan aku. Kau ingin apa? Berhenti bermimpi. Temukan beberapa pekerjaan lain. Jangan datang lagi ke sini. Hehe, kau baru saja dipecat. Bagaimana rasanya dipecat? Dulu kau memecatku loh. Hahaha. Lebih baik kau diam, kata Xiu. Kemana kau pergi? Ke rumah. Jangan bilang begitu, selamat tinggal. Bagaimana bisa melupakan penolongmu sangat cepat? Pelan-pelan, tunggu aku. Selamat tinggal. Hei, bagaimana kau bisa saja melupakan penolongmu ini? Lalu mereka pun tiba di sebuah apartemen kumuh. Apa yang kau gumamkan itu? Aku tidak berpikir kau tahu hai punya apartemen sebobrok ini. Sial, temboknya retak, bahkan semua dindingnya berkarat. Apa-apaan ini? Aku tidak menyangka dia akan tinggal di tempat seperti ini. Bahkan jika ini sedikit sederhana, sepertinya sudah dibersihkan dengan baik olehnya. Lalu dia pun mengeluarkan perban dan beberapa hal untuk luka-lukanya. Kau sungguh baik. Aku bilang akan mengobatimu kan? Baiklah, apakah di sini lukanya? Jangan bergerak. Aku mungkin belum jatuh terhadap pada wanita ini. Ada bau amis yang aneh di sini. Itu melati. Aku harus mengambil parfum dari kantor. Bagaimana? Mereka pun mengobrol dengan canggung. By the way, terima kasih atas bantuanmu barusan. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya kebetulan lewat. Kau tidak membenciku. Aku telah memecatmu. Dipikir-pikir lagi. Apa aku masih membencinya? Ya, aku. Lalu kenapa? Kenapa kau menolongku? Kau memecatku, aku hampir dipaksa ke jalanan dan hampir kelaparan. Tidak ada alasan khusus, kata Jian. Meski aku balas dendam, apa yang aku dapatkan? Kau pikir aku hanya akan berdiri dan tertawa? Tapi aku masih punya rasa bersalah. Itu menggangguku. Jika aku tidak kehilangan pekerjaanku dan mulai menua setiap hari hanya pekerjaan, mungkin aku tidak akan bertemu dengan meteor aneh itu. Setelah aku memecatmu, aku berpikir banyak tentangmu. Jika berdasarkan fakta itu, aku bukan manajer yang layak. Kemampuanmu itu pasti, tapi kau hanya tidak memahami perasaan orang. Perasaan orang? Apa maksudmu seperti psikologi? Tidak. Bukan sesuatu yang seperti itu. Ini tidak bisa dipelajari di buku. Ketika kau berkata perasaan orang, itu suatu hal yang bahkan jika kau mempelajarinya seumur hidup, tidak ada seorang pun yang sungguh bisa menafsirkannya. Itu semua sepatu wanita plus sepatuku. Itu tidak benar, mengingat sepertinya dia punya pacar. Apa yang sedang kau lihat? Ngomong-ngomong, aku tinggal di sini sangat larut. Apa pacarmu gak akan marah? Aku sudah putus dengannya. Pacarnya mungkin putus dengannya karena jumlah gila ini. Mungkin pacarnya yang menjeratnya dengan semua hutang ini. Priamu sungguh tidak peduli. Kasihan sekali kau. Dia bukan priaku. Aku tidak pernah menganggapnya pria. Lalu kenapa kau tidak kembali ke rumah orang tuamu? Apapun bisa terjadi lebih baik di sana. Aku tidak ingin membawa masalah ini ke rumah. Serius, aku sudah mengganggumu. Terima kasih Jian Cheng. Aku benar-benar berterima kasih. Apakah kau mendengarkan ceritaku? Ya, ayolah, masih banyak hal yang ingin aku dengar, tapi ini bukan apa-apa. Bagaimana kau bisa berhenti di sana? Toko itu, kenapa kau dipecat dari toko yang dulu? Ya, begitulah, dan dia pun menceritakan semuanya. Lalu obrolan mereka berakhir dengan canda dan tawa. Dia tidak mencari rasa kasihan. Dia sangat kelelahan. Dia membutuhkan orang yang sedang beristirahat dan memakan makanannya. Aku sudah menyelesaikan ceritaku. Baiklah, sekarang giliranmu bercerita. Entahlah, aku tidak punya banyak hal untuk diceritakan. Aku hanya memulai bisnis dengan menghasilkan sedikit uang. Oke, baiklah. Aku tidak bisa membantumu kalau kau tidak bisa mempercayainya. Tapi aku percaya kau akan menjadi manajer yang hebat. Bagaimana pendapatmu jika kau menjadi manajerku saja? Ini adalah adegan cinta yang asli untukku. Setidaknya aku bisa membuatnya manajer. Walaupun di kemudian hari aku punya resiko kalau kekuatanku akan terbongkar olehnya. Tapi dia adalah orang yang patut untuk dipertimbangkan. Tertarik? Apa yang kau maksud dengan itu? Butuh beberapa tahun untuk bekerja di toko bunga itu untuk mengembalikan uangmu padaku, bukan? Toh kau ini pengangguran sekarang, jadi aku membantu mencari pekerjaan loh. Kau memilah perusahaan ini. Bukankah kau bilang kau punya bisnis? Kau lihat aku masih tidak mempercayaku. Artinya aku akan menjadi budakmu kan?
Haha, tidak bagus. Aku sungguh menantikan mantan pegawaiku bekerja rajin di bawahku. Tapi tiba-tiba saja aku terima. Hah? Luar biasa, benarkah? Selamat datang di perusahaan manajer Syah. Gajinya setinggi itu, kau sudah direkrut loh, selamat. Aku harus menjelaskan, tidak menerima aturan tersembunyi apapun ya. Aturan tersembunyi, maksudmu aturan-aturan cabul yang kupikirkan. Hei, hentikan itu. Hei, tidak, tentu saja perusahaan kami adalah melarang karyawan dengan menggoda direktur. Kau tahu, bisa aku mengetahui lebih sedikit tentang perusahaannya? Ya, intinya ini adalah perusahaan di bidang teknologi. Kita mengembangkan beberapa teknologi seperti ya begini begitu sederhananya. Kau CEO dan mengurus semuanya. Tuh perusahaannya juga baru dimulai sekarang. Hahaha. Kau gembira kau akan menjadi Steve Jobs. Hei, aku akan menjadi Steve Jobs sekarang dan aku akan menjadi Bill Gates. Hahaha. Jika kau tidak bergabung dengan kami, sebenarnya ada hal yang harus kulakukan. Tunggu, berikan ponselmu. Tunggu. Jangan merebutnya, biar ku jelaskan. Sederhananya, perusahaanmu adalah jabatanmu adalah CEO, tapi karena sekarang perusahaannya belum punya banyak bisnis, kau bisa mengambil posisi manajer umum. Pada tahap ini aku akan bayarmu 20.000 yuan per bulan. Bagaimana? Aku tidak perlu khawatir, sisanya kuserahkan padamu. Dan dalam waktu 2 bulan kita akan sungguh sibuk loh. Tidakkah kau takut aku akan bawa uangmu pergi? Kau ayolah, kau bukan orang seperti itu. Bagaimanapun dibandingkan dengan nilai perusahaanku di masa depan, aku hanya mengeluarkan 500.000 ke orang sungguh tidak mengerti dan dapat dipertimbangkan. Kapan aku memikirkannya seperti itu? Jika aku tidak bekerja untukmu, aku akan menjadi kerugianku. Baguslah, itu sudah larut. Sekarang aku harus pergi. Ketika kau dapat kesempatan, kirim nomor akun bankmu padaku. Aku akan mengirimkan gaji Juli. Oke, setelah itu aku akan membayar gajimu di akhir bulan seperti biasa. Oh ya, cepat temukan tempat tinggal yang lebih baik. Ini benar-benar tidak aman. Tempat ini benar-benar membuatku takut. Hanya itu yang ingin kukatakan. Baiklah, aku akan pergi dulu. Hai, tunggu. Terima kasih. Kau sungguh benar-benar keren. Hehe. Apa wanita ini benar-benar menyukaiku? Anjing. Sejak dia jadi kaya, dia mulai pede ya. Dulur-dulurku, lupakan, lebih baik berhenti bermimpi. Dia mungkin hanya mengekspresikan rasa terima kasihnya padaku. Apa barusan itu? Bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu yang sangat memalukan seperti itu? Dan Jian pun pergi berlibur ke pulau pribadi atau pulau eksotis ya. Hahaha, tempat ini adalah surganya para lelaki. Akhirnya aku di sini. Kehidupan seseorang hanya beberapa dekade singkat. 1 tahun berlalu, ada 1 tahun lagi terlewati. Kau harus melakukan perjalanan mengikuti keinginan hati selagi kau masih muda, kata Jian. Tuan, kau mau kemana? Hotel Sheraton. Ketika aku punya uang, haruskah aku membeli pulau? Anjing, goblok. Yang beli pulau tuh sombong banget anjing Jian lah. Tuan, kita sudah sampai di Hotel Sheraton. Ini, ambil kembaliannya. Sambil keren, dia pun memberikan uang lebih pada supir taksi. Halo tuan, tolong ikuti saya. Silakan gunakan terminal untuk memanggil, oke? Kami harap Anda nyaman untuk tinggal di sini. Di hotel kami Sheraton akan menjadi bagian dari ingatan Anda yang berharga selamanya. Pintu pun ditutup. Dia pun berenang, bersenang-senang, nonton TV, lihat pemandangan. Semuanya sangat luar biasa, kata Jian. Seperti rumput laut. Sebelah sini terlihat beberapa wanita dengan menggunakan pakaian yang sangat minim. Hei, jangan. Keluarkan, aku berharap ratus ribu dapat 7 hari ke depan. Bagaimana aku harus menghabiskan mereka? Pertama, ayo kita ganti baju dulu. Ada beberapa wanita cantik di pantai. Cewek Asia Tenggara memang mantap, kata Jian. Asing juga lumayan lah. Halo sayang. Dan cewek sek timur juga lumayan, oke. Beberapa cewek cantik dilihat oleh Jian. Cewek cantik ditemani wine yang cantik. Aku benar-benar berada di surga. Itu asam. Tidak ada tendangannya sama sekali. Sambil mencoba minum wine semuanya di pesisir laut, itu sungguh membuatku lega. Siapa orang yang tampan ini? Kata Jian sambil melihat dirinya di dalam kaca sendiri. Hahaha. Tamu terhormat, mohon ambil sebuah undangan telah dikirimkan ke Anda. Hei, ini kan putra mahkota Naif. Dia dari Saudi Arabia
Atas nama putri tercintanya dia mengadakan pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun ya lumayan lah. Akhirnya Jian pun pergi ke pesta ulang tahun. Dia pun makan seperti orang gila. Nyam 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 nyam. Ini enak sekali. Namun ini enak sekali. Aku pergi melihatnya dan semua hal di sini bisa dimakan. Rupanya dia adalah seorang putri dari Arab yang lagi ulang tahun. Mereka kaya raya, sepertinya mereka punya tambang minyak. Itu tidak ada urusannya denganku.